Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manja Purnasari, Eskom Mkom, dosen S1 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer pada Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Adapun maksud dan tujuan video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Audit Sistem Informasi dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada bagian delivery, saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada bagian interaction, saya akan menyampaikan metode pembelajaran dan learning management system yang digunakan pada Universitas Dinamika Bangsa. Pada bagian assessment, saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan kode mata kuliah MPSI 16310 dengan beban 3 SKS merupakan mata kuliah wajib yang dikontrak pada semester 6 dengan mata kuliah prasyarat pengantar Audit Sistem Informasi. Adapun deskripsi mata kuliah dari Audit Sistem Informasi ini adalah mahasiswa akan diperkenalkan dengan beberapa framework yang dapat digunakan untuk penyusunan tata kelola dan pelaksanaan audit sistem informasi pada skala enterprise, dan diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam proses audit yang berbasis pada studi kasus di dunia nyata. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengelolaan sistem informasi pada lingkungan enterprise. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengendalian sistem informasi suatu enterprise. Yang ketiga, mampu menjelaskan audit sistem informasi pada suatu enterprise. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan beberapa framework audit sistem informasi. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah Audit Sistem Informasi ini diantaranya yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup audit sistem informasi. Yang kedua, IT Risk and IT Governance Control. Yang ketiga, Auditing of Operation System, Network, and Database. Yang keempat, Auditing in Enterprise Resource Planning. Yang kelima, Auditing of E-commerce and E-Business. Yang keenam, Auditing of Information System Development. Yang ketujuh, Framework Audit Sistem Informasi. Kemudian yang kedelapan, COVID Framework. Dan yang dilanjutkan dengan perhitungan dari COVID Framework dengan menggunakan maturity model. Dan materi yang terakhir yaitu laporan audit sistem informasi. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pertemuan tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pembelajaran di dalam kelas, 1 kali kuis, dan 1 kali mid semester. Kemudian dalam pembelajaran saya juga menggunakan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Dinamika Bangsa, yaitu e-learning unama.ac.id yang saya gunakan untuk media mengupload materi. Kemudian untuk sistem penilaian, saya menggunakan 5 komponen penilaian yang diantaranya yang pertama absensi sebanyak 10%, kemudian kuis 20%, tugas 30%, mid semester 20%, dan UAS 20%. Baiklah, berikut saya tampilkan cuplikan video mengajar saya saat di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Oke, hari ini pertemuan kita yang kedua itu pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Nah, pada pertemuan yang kedua ini materinya tentang konsep dasar dan ruang lingkup dari Audit Sistem Informasi. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke dalam materi ya. Sebelum saya membahas konsep dasar dan ruang lingkupnya, saya ingin mereview dari sedikit pertemuan kita di minggu lalu. Masih ingat nggak audit itu apa? Pemeriksaan, evaluasi. Jadi ada pemeriksaan, ada evaluasi. Terhadap apa? Terhadap sistem informasi atau sistem komputer. Oke, kita lihat pengertiannya menurut para ahli. Di sini ada pengertian audit sistem informasi menurut Weber pada tahun 1999 bahwa audit sistem informasi tersebut merupakan proses pengumpulan dan evaluasi fakta terhadap sistem komputer yang digunakan oleh sebuah perusahaan, apakah aset dari perusahaan tersebut dapat terjaga dengan baik, kemudian integritas datanya terjaga, dan dapat membantu pencapaian tujuan secara efektif dan penggunaan sumber daya secara efisien. Dari mana munculnya audit sistem informasi ini? Yaitu yang pertama, audit sistem informasi ini dikenal pertama kali itu sebagai EDP audit atau Electronic Data Processing. Nah, yang mendorong adanya EDP audit ini yaitu saat sistem keuangan sudah menggunakan yang namanya sistem komputer. Nah, kalau sebuah perusahaan sudah mengelola proses bisnisnya itu menggunakan sebuah sistem, berarti untuk cara kerjanya pun berbeda, ya kan? Dari sistem keuangan tadi, yang tadi awalnya menggunakan sistem yang konvensional, kemudian dia menggunakan sistem informasi. Pasti dalam penyimpanan datanya berbeda, ya atau tidak? Ya kan? Kalau yang konvensional, bagaimana menyimpan datanya? Berkas fisik yang disimpan, ya kan? Kalau sudah menggunakan sistem informasi, otomatis data yang disimpan itu dalam bentuk digital, ya kan? Dalam bentuk file. Nah, cara pengambilan datanya berbeda atau tidak? Berbeda kan? Kalau konvensional, kita ambil langsung, kita pegang fisiknya. Ya, kalau dia sudah digital, kita buka filenya, ya. Kita mengaksesnya dari mana? Ya, dari komputer. Ya. Kemudian, nah, pertama kali sistem keuangan ini menggunakan komputer itu pada tahun 1954, ya. Nah, selama periode 1954 sampai 60-an, profesi audit ini sudah menggunakan komputer. Oke, kita masuk ke konsep dari audit sistem informasi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa audit sistem informasi itu berupa pengendalian, ya. Salah satu bentuk pengendalian. Pengendalian terhadap apa? Yaitu terhadap sistem informasi ataupun teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini tujuan dari audit sistem informasi ini ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama itu meningkatkan pengamanan aset. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira aset apa yang dimaksud dalam audit ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, coba. Itu apa? Gedung saham. Itu aset apa enggak? Aset kan? Aset. Nah, kira-kira masuk nggak ya ke dalam audit sistem informasi ini? Gedung dan aset. Kurang? Kurang ya? Karena kita lihat, oh ini audit terhadap sistem informasi. Berarti asetnya itu berhubungan dengan sistem informasi kan? Berhubungan dengan teknologi. Nah, ada yang tahu nggak apa? Ya, yuk coba Kewel. Software itu data informasi, software, hardware, firmware. Benar nggak yang dibilang Kewel? Karena itu semua merupakan komponen dari sebuah sistem informasi. Ya, jadi nanti kalau ditanyakan aset apa yang dimaksud dalam audit sistem informasi, yaitu data, informasi, kemudian software, hardware, dan brandware. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke tujuan yang kedua, yaitu meningkatkan integritas data dan sistem. Pernah dengar kata integritas? Nah, kira-kira apa integritas itu?
Data yang relevan, lengkap, dan akurat. Nah, kalau ketiga komponen tersebut terpenuhi, barulah data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang integritasnya terjaga. Ya. Jadi kalau ketiganya terpenuhi, kalau misalnya dia tidak akurat, tidak bisa dikatakan data itu integritas. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas sistem. Ya. Tujuan yang ketiga itu adalah meningkatkan efektivitas sistem. Efektif tahu? Tahu efektif? Apa? Pernah dengar? Tapi artinya nggak tahu. Apa? Akurat, mempercepat, mempersingkat. Itu menurut pemahaman kalian ya, efektif. Apa? Berhasil. Nah, lebih gampangnya gini, sesuatu sistem itu dikatakan efektif apabila sistem tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Itu dikatakan efektif. Jika dia memenuhi kebutuhan pengguna. Misalnya nih, kalian butuh siakat. Siakat untuk apa aja? Absensi. Ya kan? Kemudian bisa ngontrak mata kuliah. Bisa lihat KHS. Lihat jadwal. Ya kan? Sesuai kebutuhan mahasiswa nggak? Nah, berarti sistemnya efektif nggak? Sesuai kebutuhan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi sistem. Nah, efisiensi di sini maksudnya itu yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Ya. Jadi sistem dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan menggunakan sumber daya yang tepat guna. Tidak kurang dan tidak lebih. Itu yang dikatakan optimal. Nah, kemudian audit sistem informasi ini ada yang namanya pondasi. Ya, pondasi tahu ya? Pondasi tahu? Apa pondasi? Tumpuan, landasan. Nah, jadi audit ini dia punya pondasi. Ya, dia bukan ilmu yang berdiri sendiri. Jadi dalam melakukan audit sistem informasi ini ada ilmu-ilmu terdahulu yang diadopsinya. Nah, yang pertama itu ada auditing tradisional. Apa yang diambil dari auditing tradisional ini? Yaitu filosofi tentang audit. Bagaimana filosofi tentang audit? Kemudian teknik melakukan audit itu apa saja? Ya. Kemudian yang kedua, pondasi yang kedua itu adalah ilmu komputer. Nah, kenapa ilmu komputer? Sistem informasi ilmu komputer nggak? Ya kan? Ya. Nah, berarti dia berhubungan dengan ilmu komputer. Kita harus paham dulu. Kita harus paham dulu tentang ilmu yang ada di dalam komputer tersebut. Bagaimana kita bisa melakukan audit kalau kita tidak tahu dasarnya. Ya kan? Kemudian ada manajemen teknologi informasi. Nah, ini yang berhubungan dengan manajemen atau cara mengelola dari teknologi informasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada ilmu perilaku. Ya. Ilmu perilaku ini itu berhubungan dengan si penggunanya. Ya. Orangnya. Nah, dari 4 ilmu ini, 4 landasan ini digabunglah menjadi satu untuk membuat standar atau pedoman dalam audit sistem informasi. Ya. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, Neza. Mengapa harus ada pondasi terhadap audit? Nah, kira-kira kenapa harus ada pondasi? Biar nggak roboh. Biar nggak roboh ya. Kita bikin rumah pakai pondasi kan? Biar ada landasan awal. Ya. Biar kokoh. Jadi harus ada landasan. Nah, itu yang saya bilang tadi, kenapa audit ini harus ada landasan, kenapa harus ada
fondasi. Karena audit sistem informasi ini terdiri dari berbagai macam bidang ilmu. Ya, bukan tentang sistem informasi itu sendiri saja. Ada auditnya, ada ilmu komputernya, ada bagaimana manajemennya, bahkan si user, si penggunanya. Nah, keempat itu merupakan landasan untuk membuat standar atau pedoman dalam audit, ya. Dalam melakukan audit sistem informasi ini ada dua aspek yang dinilai, ya. Yang pertama itu adalah conformance atau kesesuaian, dan yang kedua itu ada performance atau kinerja. Nah, kesesuaian dan kinerja ini berhubungan dengan apa? Yaitu dengan sistem informasinya sendiri. Yang dilihat dari yang pertama, tentang kesesuaian. Yang dilihat itu yang pertama apa dari sistem informasi, yaitu kerahasiaannya. Apakah sistem informasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan tersebut bisa menjaga data-data yang bersifat rahasia? Ya. Seharusnya sistem yang baik harus bisa menjaga kerahasiaan data. Ya kan? Biasanya kalau kita mau mengakses data, apalagi data perusahaan, kan pasti ada proteksinya. Kita harus login, ya. Ada autentikasinya, tidak bisa diakses oleh semua orang. Ya. Kemudian yang kedua, dilihat dari integritinya atau integritasnya. Ya. Sistem informasi itu kan harus menghasilkan data yang relevan, akurat, dan konsisten. Ya enggak? Ya kan? Kalau sistem tersebut bisa menghasilkan data yang relevan, kemudian datanya akurat, dan konsisten, itu berarti sistemnya bagus. Kalau dia ada perubahan, berarti dia langsung berubah saat ada pembaharuan. Ya. Kemudian yang ketiga itu ketersediaan. Maksudnya gimana ketersediaan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ketersediaan. Sistem informasi tersebut haruslah mampu menjaga availability-nya, ketersediaannya. Nah, di sini maksudnya ketersediaan dari data misalnya. Saat kita membutuhkan data, data itu harus tersedia saat itu juga. Iya, harus ada. Tidak perlu menunggu 1 minggu misalnya, tunggu 1 jam lagi. Apa gunanya menggunakan sistem informasi kalau datanya tidak tersedia saat itu juga. Kemudian kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang berhubungan dengan aturan dan SOP yang berlaku di perusahaan itu sendiri maupun di negara kita tentang sistem informasi. Kemudian yang kedua itu adalah aspek kinerja. Yang dinilai apa? Yaitu dari segi efektivitas. Efektivitas tadi adalah apa? Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kemudian dilihat lagi dari efisiensinya, penggunaan sumber dayanya optimal atau tidak. Dan baru yang terakhir itu adalah kehandalan. Dari yang berhubungan dengan kinerja dari sistem itu sendiri. Ya. Apakah sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut sudah handal atau tidak untuk menangani proses operasional perusahaan tersebut. Nah, ruang lingkup. Ruang lingkup dari audit sistem informasi. Nah, kira-kira nih, ada gambar di depan ini. Kira-kira dimulai dari mana? Proses audit. Dari luar ke dalam apa dalam keluar? Dari mana? Ayo, dari mana? Luar ke dalam, luar. Dari luar ke dalam. Kenapa? Dilihat di sini ada yang namanya organisasi audit. Artinya di sini proses audit itu dimulai dari audit terhadap organisasinya sendiri atau perusahaannya sendiri. Sebelum auditor melakukan audit, dia harus kenal dulu nggak sama perusahaannya. Iya kan? Harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa. Kemudian apa saja yang dijalankannya. Tentang apa saja. Ya kan?
Setelah dia melakukan audit secara umum terhadap perusahaan tersebut, baru bisa lanjut ke dalam, yaitu internal control audit. Ya. Internal control audit itu adalah pengendalian terhadap internal perusahaan. Ya. Dilihat pengendaliannya bagaimana. Kemudian baru terhadap information teknologinya yang diaudit atau teknologi informasi yang digunakan. Baru sistem informasi audit. Dan yang terakhir penggunaan atau pengontrolan atau pengendalian terhadap keamanan yang digunakan oleh sistem informasi dalam perusahaan tersebut. Jadi paham ya urutannya? Kemudian tahapan-tahapan yang ada dalam audit sistem informasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan. Segala sesuatu butuh rencana nggak? Ya kan? Jadi dalam audit itu juga butuh rencana. Tidak bisa auditor datang langsung ke perusahaan, langsung melakukan audit. Tidak, harus ada tahapan-tahapan rencananya. Apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, sistem apa aja dulu yang akan diperiksa. Ya. Kemudian tahapan yang kedua, pemeriksaan lapangan. Berarti dia melakukan observasi, pengamatan langsung. Dia mengecek sistemnya, kemudian membandingkan dengan laporan fisiknya, sama atau tidak. Jangan sampai sistem beda, laporan fisik beda. Ya. Tahapan yang ketiga itu adalah pelaporan. Nah, setelah dia melakukan pemeriksaan, telah dapat bukti-bukti, fakta-fakta, baik itu fakta yang negatif ataupun positif, tentang sistem itu sendiri, mereka seorang auditor itu langsung membuat yang namanya laporan. Untuk apa laporan ini? Nanti untuk diserahkan kepada pihak perusahaan. Ya. Jadi ada buktinya, bukan hanya omongan bahwa oh ada masalah pada sistem ini. Ya. Jadi harus ada bentuk laporannya, apa saja temuannya, buktinya apa saja. Harus ada bukti, tidak dari opini. Ya, harus ada bukti nyatanya. Kemudian yang keempat itu adalah tindak lanjut atau follow up. Follow up ini adalah dari pihak perusahaannya. Ya. Setelah dia menerima laporan audit, kan dia lihat tuh ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, tergantung tindakannya bagaimana, dia memperbaiki sistem yang salah itu atau tidak. Ya, sesuai dengan saran si auditor. Kemudian siapa yang diaudit? Nah, di sini saya ambil contoh. Yang diaudit adalah sistem informasi dari akademik sebuah kampus. Ya, di sini bisa dilihat orang-orang yang diaudit itu adalah pihak manajemen. Contohnya itu ada direktur, kemudian ada warek, ada dekan, kemudian IT manajernya. Siapa IT manajer di kampus? Misalnya di sini kita kenal sebagai BAK, ya, BAK. Kemudian ada IT spesialis, yaitu programmernya, atau kita kenal sebagai divisi IT kalau di kampus kita. Kemudian usernya, siapa user yang menggunakan Siakat? Ada dosen, ada mahasiswa, ya. Nah, jadi inilah beberapa orang yang akan diaudit saat proses audit terhadap Siakat dilakukan. Inilah orang-orang yang menjadi narasumber nantinya, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Untuk konsep dasar dan ruang lingkup. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk minggu depan, ya. Untuk minggu depan saya ingin review pertemuan kita hari ini dengan memberikan tugas. Nah, tugasnya apa? Cari sebuah sistem informasi. Ya, cari sebuah sistem informasi, kemudian kalian identifikasi, ya, siapa saja yang akan diaudit, ya, yang terkait dengan sistem informasi yang kalian pilih tersebut, ya, paham ya? Paham maksudnya ya? Nah, tugasnya itu ditulis tangan, minggu depan dikumpulkan, paham ya? Ya, di double folio, jadi dikumpulkan minggu depan. Cari sebuah sistem, ya, sebuah sistem informasi. Kemudian tidak boleh sama dengan temannya.
Sistem informasinya harus berbeda, ya. Jangan misalnya yang satu ngambil siakat, kamu juga ngambil siakat, jangan. Harus berbeda. Kemudian kalian identifikasi siapa-siapa saja yang akan diaudit terkait dengan sistem tersebut. Ya, gampang kan? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya tutup saja perkuliahan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.